panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaan malam hari ini saya bakal calon Bupati Maluku Tenggara periode 2024-2029 menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon bupati Kabupaten Maluku Tenggara kepada Ketua Tim Des Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tenggara agar menjadi bahan pertimbangan untuk menjadikan saya sebagai Bupati Maluku Tenggara 2020. Amin. Saya terima berkas dari bakal calon Bupati Maluku Tenggara 2024-2029 Bapak Insinyur Petrus Buratuaden MSI yang akan kami teruskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di TC. Terima kasih. Coba. Ini asik foto. Selanjutnya izin 1, 2, 3 lagi 1, Monggo. 2, 3. 3. Siap. Siap. Makasih media. Siap. selanjutnya penandatanganan berita acara penyerahan dokumen. Kami persilakan untuk kembali di tempat. Siap. Oke. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mengajak ke acara yang berikut, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Tim Des Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Haji Dr. Jamaluddin Gurubun SHMH. Kami persilakan. Makin lalu ini kayaknya makin menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera kita sekalian. Salve. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kemenangan, atas cinta dan kasih-Nya. Kesempatan yang baik ini kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk bersejahtera bersama. Sebuah momentum di mana setiap 5 tahun event ini selalu dinanti-nantikan oleh calon para pemimpin negeri, sehingga kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Insinyur Petrus Buratuaden MSI yang dulu adalah Wakil Bupati Maluku, kepada Ibu Poli dan rekan-rekan kita. Saya juga ucapkan terima kasih dan seperti menghadiri kesempatan yang baik ini.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Tenggara yang kami hormati, sahabat Sekretaris Desbudara DPC yang kami hormati, sahabat-sahabat pengurus DPC Kabupaten Tenggara yang berkesempatan hadir malam hari ini yang kami hormati dan mencintai. Kita hadir di sini sesungguhnya dengan cinta dan kasih. Kita hadir di sini bukan cuma hanya karena euforia, tetapi karena kita mengingat adanya sebuah restorasi, sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Maluku Tenggara, saya kira sebuah negeri yang begitu indah sekali, yang berbagai cerita masa lalu. Tapi apakah mungkin hari ini kita bisa mengatakan bahwa Maluku Tenggara seindah dulu dan yang berbagai kebijakan yang spektakuler bisa kemudian membuat masyarakat menjadi hidup, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi buruk, menjadi sejahtera, adil dan makmur atau tidak? Kemudian itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Pak Petrus dan semua hadirin yang kami hormati, kami dari DPC PKB Kabupaten Tenggara berharap bahwasanya kepemimpinan masa depan negeri ini, kalau sekiranya Pak Petrus yang kemudian mendapat rekomendasi dari DPC PKB atau langsung dari DPP, maka pesan kami cuma hanya satu saja: cintailah rakyat dengan segala ketulusan hati Bapak, layanilah mereka dengan baik, jadikanlah mereka anak, saudara, keluarga yang bila mereka sakit, maka Bapak pun ikut bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, visi misi seorang kepala daerah, saya kira fasenya nanti ada pada waktu itu. Mungkin sebentar kita akan mendengarkan sekilas tentang Maluku Tenggara ini mau kemana oleh seorang yang bernama Insinyur Petrus Dr. Rizky. Saya kira kita semua kenal beliau dengan kesehatan beliau, sedang kesederhanaan, dengan sifatnya yang rendah hati, yang cool, penuh dengan kekerama dan tulus sapa. Seperti itu adalah sesuatu modal penting. Karena rakyat tidak butuh orang-orang yang terlalu cerdas dan sedikit cerdas, sepanjang tidak mampu dengan situasi-situasi yang nyata dan real dan juga kental terkait dengan kehidupan. Hari ini Maluku Tenggara luar biasa, sedikit banyak memberikan sumbangsi terkait dengan kemiskinan ekstrim, angka stunting juga yang tinggi, dan banyak lagi perubahan kita lain pada akhir-akhir ini mengkritik kehidupan kita. Belum lagi banyak saudara kita yang kemudian setelah kuliah bukannya tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja, tapi justru mencari pekerjaan di luar, merantau ke Jakarta, menjadi segalanya. Itu artinya bahwa ada sebuah pekerjaan besar terlepas dari tanggung jawab negara, tanggung jawab seorang pemimpin negara. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik ini saya bukan nurani hati kita semua, bahwa ketika kita lahir dari rahim rakyat, harus kita sadar bahwa kita adalah pelayan dan mereka adalah Tuhan kita, bukan siapa. Oleh sebab itu, kami tidak berpanjang panjang, tapi yang jelas larut malam ini adalah sebuah waktu di mana adanya keinginan malam yang bisa memberikan kita sebuah inspirasi, sebuah perlindungan bahwa negeri ini maju atau tidak, negeri ini berkembang atau tidak, sejahtera masyarakat atau tidak, sangat tergantung dari perlindungan dalam kita. Sebab itu harapan kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa merahmati dan meridhoi Pak Petrus Dr.
setelah keluar dari negaranya, semoga proses-proses seperti ke depan ini bisa ada sebuah harapan baru untuk negeri kita semua. Terakhir dari kami berharap bahwa jadikanlah PKB ini rumah tua kita, rumah besar kita, di mana bila capek, bila mau senang-senang, ya mau bersinar gurau, silakan penitai, penuai, kapan saja. Yang paling penting, saya kira jangan ada dusta di antara kita. Karena hanya seperti itulah kita dapat menjawabkan apa yang hari ini menjadi proses dalam rangkaian ini sampai pada perbatasan. Karena saya yakin dan kita semua percaya, selain pertanggungjawaban kita kepada rakyat Maluku Tenggara, yang paling penting adalah setiap umat beragama kita akan bertanggung ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan segera informasi bahwa insya Allah di bulan Mei semua para calon bupati yang dicalonkan atau diusung oleh PKB nanti akan bertemu dengan ketua umum di Makassar nantinya, Usmai. Istilah kami kita itu ta'aruf, sehingga pemberitahuan resmi akan lebih disampaikan. Mudah-mudahan malam hari yang baik ini ada keberkahan untuk kita semuanya, dan Tuhan mendengarkan setiap doa yang kita lakukan. Saya akan hadir dan lahir seorang pemimpin yang bisa membawa kita dari segala macam belenggu yang selama ini merusak dada, pikiran, dan hati. Itu saja dapat kami sampaikan. Bila kurang kita mohon maaf. Ada satu kata saya dan kita semua bisa lari dari kejaran polisi, kejaran tentara, hakim, jaksa, KPK, dan siapapun. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa kita tidak akan bisa lari dari bayangan kita bersama. Kalau kita tuntut soal berbuat baik, memperbaiki diri dari waktu ke waktu, memperbaiki diri dari waktu ke waktu, memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dan kita punya value, punya nilai dari kehidupan dalam sosial kita. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, sampai Australia. Demikian sambutan dari Ketua Tim Des Pilkada. Kita lanjut lagi ke acara yang berikut. Walaupun kita berada di penghujung malam, tetapi semangat masih tetap dikobarkan. Yang berikut adalah selayang pandang yang akan disampaikan oleh bakal calon Bupati Maluku Tenggara, Bapak Insinyur Petrus Gurut Warin, MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Seluruh Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik. Pertama-tama, puji dan syukur patut kita persembahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya di malam hari yang indah, yang berbahagia ini, kita dipertemukan dalam suasana kebersamaan, suasana kekeluargaan, dalam rangka
mengembalikan formulir pendaftaran sebagai salah satu bakal calon Bupati Maluku Tenggara periode 2023-2024-2028. Itu kesembilan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati Bapak Ketua Des Pilkada DPC Kabupaten PKB Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati Bapak Sekretaris Des Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024-2029. Pada malam hari ini saya juga patut bersyukur Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Poli dan Pak Dudi. Saya patut bersyukur karena pagi tadi saya melihat bahwa ini Pak Ketua Des show dari satu kurang lebih 5. Jadi saya hampir tidak datang. Makanya saya putuskan biar malam. Tadi bukan itu, mungkin karena ini juga satu informasi. Sebetulnya karena memang setelah kemarin sore saya ambil berkas, memang itu cukup banyak. Jadi kita baru selesai, saya kerja tadi sekitar jam 12. Dan kebutuhan baru bisa selesai malam ini sekitar jam 10 tadi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sekali lagi mohon maaf atas, seharusnya ini sesuai waktu juga, tapi kalau waktu orang timur ini sudah terlambat dari jam 11 kurang 20 menit saya sampai di sini. Oleh karena itu di kesempatan ini mungkin sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi oleh Saudara MC tadi, bahwa saya akan menyampaikan selayang pandang. Kalau bicara tentang selayang pandang itu sebetulnya cukup jauh, karena mulai kita bicara tentang sedikit tentang gambaran umum wilayah, sedikit tentang kondisi objektif daerah, sedikit tentang potensi, sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan geografis, berkaitan dengan demografis, berkaitan dengan peta kekuatan politik yang ada di Maluku Tenggara hari ini, kemudian berkaitan juga dengan strategi pemenangan kalau memang kami dipercayakan untuk direkomendasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi sebelumnya saya mengawali, karena kemarin saya berterima kasih 5 tahun saya sebagai Wakil Bupati Maluku Tenggara direkomendasikan resmi oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan pada kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tulus dari lubuk hati saya yang dalam dan menjadi catatan bagi saya, sehingga sebagai yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua Tim Des tadi, kita kembali ke rumah Tuhan. Saya kira itu puji syukur dan puji Tuhan karena bisa hari ini saya kembalikan berkas pendaftaran, formulir pendaftaran. Ya, saya berangkat dari apa yang tadi disampaikan karena waktu, sebetulnya visi dan misi saya. Kalau visi saya dan misi saya itu berangkat dari gambaran umum atau kondisi objektif Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, yaitu kita harus memulai dengan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan jujur saja bahwa kalau kita bicara yang objektif, hampir semua sektor itu ada masalah. Oleh karena itu kita dibatasi oleh waktu. Kalau bupati itu kan cuma 5 tahun, makanya kita harus punya program, kita punya kegiatan
yang berdasarkan daftar kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Mendasari itu maka ada beberapa isu strategis yang saya angkat dalam menyusun visi dan misi saya. Yang pertama adalah masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kedua, masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang ketiga, masih tingginya inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi belum ada stabilitas harga, sehingga memang daya jangkau masyarakat terlalu jauh dari yang diharapkan. Yang keempat, masih lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kelima, masih kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur pemerintahan, kantor camat dan lain-lain. Yang keenam, tugas kita bagaimana bisa mencapai target pendapatan asli daerah yang selama ini sangat kecil, baik dari sisi pajak maupun retribusi. Tentu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana kita membaca atau menggali peluang-peluang pendapatan yang baru. Yang berikutnya adalah masih maraknya kerusakan lingkungan hidup. Isu strategis yang berikut yaitu masih tingginya konflik di tengah-tengah masyarakat Maluku Tenggara. Kita butuh aman, rukun dan damai. Untuk itu ke depan mungkin pertama itu dari sisi IPM, indeks pembangunan manusianya, pertumbuhan ekonominya, pendapatan per kapita masyarakatnya, PDB, produk domestik regional brutonya, itu perlu masih kita tingkatkan. Dalam kaitan dengan itu, maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai konsekuensi dari yang hari ini manusia lapar, PNS lapar. Jadi bagaimana maka kita harus tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus perlu kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Dewan Perwakilan Daerah DPRD, baik itu dengan Forkopimda, dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh-tokoh partai politik, termasuk rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik. Berangkat dari apa yang disampaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang secara saya tidak uraikan secara detail, karena menurut Pak Ketua Timdes tadi itu ada tempatnya, nanti kita ketemu di DPP, begitu Pak ya. Nah, dia melahirkan dari permasalahan dan strategis, isu strategis melahirkan visi. Visi saya ini saya sudah yang ketiga kali saya sampaikan. Pertama di periode kemarin,
kecuali pada saat pengambilan formulir. Terwujudnya sinergitas pekerja untuk Kabupaten Maluku Tenggara maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Itu adalah visi. Dari visi ini melahirkan 7 misi. Dan dari 7 misi ini melahirkan 11 program. Sebetulnya program itu banyak kalau kita lihat ke nomenklaturnya. Tetapi kita harus punya prioritas. Oleh karena itu saya prioritaskan ke 11. Ada 11 program prioritas. Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu yang menjadi program prioritas yang akan kami fokus untuk 5 tahun ke depan. Kalau memang itu dipercayai oleh atau direkomendasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, maka saya nanti bersama calon wakil hari ini belum, karena pasti saya mesti bicara dengan, kalau memang itu Tuhan dan Telur memberikan kesempatan kepada saya, dipercayai oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tenggara. Ada dua hal yang saya sudah singgung kemarin di Perindo. Saya bilang saya orangnya bicara A, saya tidak bicara pagi bicara lain, siang lain, malam lain, waktu lapar bilang lain, nanti kenyang sedikit lain. Saya bukan sedikit. Jadi kalau kemarin saya ingat di Perindo saya bilang saya akan bangun gedung yang representatif untuk wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Kalau di PKB kemarin saya bilang ada satu juga, saya akan bagaimana bisa menggenjot investor untuk menjawab tenaga kerja, pengangguran dan lain-lain yang ada di kabupaten dan meningkatkan pendapatan daerah yang ada di kabupaten. Jadi 2 hari yang saya sudah bilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sekretaris DPJ, Pak Ketua, Pak Sekdes. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Shalom. Rahim. Terima kasih kami sampaikan kepada bakal calon Bupati Maluku Tenggara priorisasi 2024-2029. Beliau ini adalah salah satu Ketua Dewan Pembina Gus Durian Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk diketahui bahwa beliau mungkin keluarga besar daripada PKB. Semoga insya Allah bisa mendapat rekomendasi dari DPP. Amin. Selanjutnya kita berada dalam doa untuk menutupi semua rangkaian kegiatan kita di malam hari ini. Maka